Retics behavior atau tingkah laku retik. Oke, asumsi orang pada umumnya terhadap retik adalah gila, galak banget, defensif, feeding response yang gak karuan. Sebetulnya itu karena mereka mungkin nggak begitu paham tentang retics behavior. Jadi memang pada prinsipnya jangan pernah memutuskan untuk memelihara retik sebelum kalian tahu dinamika dari behavior mereka. Nanti saya akan kasih contoh gimana sih caranya approach retik. Yang paling tricky dari memelihara retik adalah ketika memindahkan mereka dari kandang keluar. Itu biasanya yang agak tricky, bahkan untuk experience keeper sekalipun mereka seringkali menghadapi masalah di sini. Tergantung dari temperamen retiknya sendiri tentunya. Tapi yang pasti ada trik tertentu, metode-metode tertentu yang memang efektif bisa meminimalisir resiko untuk terjadinya kecelakaan atau tergigit. Yang pertama, yang harus diketahui adalah retik seperti ular-ular lainnya, mereka hidup dalam beberapa mode. Mereka punya mode-mode tertentu yang memang itu adalah bagian dari behavior mereka. Ada thinking mode, itu adalah mode ketika mereka berpikir, rasa penasaran. Yang kedua, ada breeding atau mating mode. Ini adalah fase di mana birahi mereka memuncak. Dan lagi setelah itu ada sleeping, mereka tidur, sleeping mode. Lalu kemudian setelah itu ada lagi hunting mode atau feeding response. Mereka secara naturalnya punya semacam rangsangan terhadap gerakan atau getaran yang sangat sensitif, dan itu bisa langsung merubah mode mereka seketika dari yang tadinya sleeping mode menjadi feeding response. Itu yang bisa terjadi sepersekian detik ketika mereka terbangun dan mereka langsung ada switch mode menjadi feeding response. Setelah itu ada lagi defensive mode. Nah, yang paling sering terjadi adalah mereka menunjukkan defensive mode dan feeding response. Reaksi yang paling umum ketika kita berusaha untuk approach ke mereka. Untuk defensive mode, mereka sebetulnya lebih karena mereka sangat peka terhadap gerakan, sangat peka terhadap perubahan suhu, sangat peka terhadap gerakan spontan, sehingga yang memicu switching kepada defensive mode adalah faktor ketakutan mereka. Ular itu sebetulnya makhluk yang sangat fragile, mereka sangat vulnerable, sehingga mereka lebih cenderung defensif. Dari mode defensif ini akhirnya bisa berubah lagi menjadi agresif, gitu kan. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika mereka berada dalam mode-mode ini, mereka memiliki body language tertentu. Kita bisa ngelihat dari gerakan kepalanya, kita bisa ngelihat dari intensitas tongue flickingnya atau lidahnya keluar lebih cepat, gitu. Terus kita bisa ngelihat dari ketegangan otot-ototnya, kita bisa ngelihat dari bagaimana mereka mundur perlahan sedikit demi sedikit sambil menarik kepalanya dalam mode siaga ya. Yang tidak banyak orang ketahui, sebetulnya mode-mode tersebut itu bisa di switch dengan teknik tertentu. Kalau saya biasanya menggunakan hook. Jadi yang perlu dilakukan sederhana, hanya kita harus tahu dulu ketika kita approach mereka, kita dekatin mereka sedang ada dalam mode apa, gitu. Mereka sedang ada dalam mode apa, dan kita hanya tinggal geser sedikit kepalanya. Misalnya begini, ketika kita buka kandang mereka langsung berada dalam mode feeding response. Dan kalau ketika ular itu sedang berada dalam mode feeding response dan kita masukin tangan kita begitu aja, yang terjadi adalah pasti digigit. Makanya ketika mereka dalam mode feeding response, kita harus tahu body language mereka tuh kayak apa sih? Gestur badan mereka tuh seperti apa ketika mereka dalam mode feeding response atau mereka dalam mode defensif. Ketika kita sudah tahu persis seperti apa gelagatnya, kita tahu apa yang harus dilakukan. Geser sedikit kepalanya menggunakan ujung hook, geser sedikit sehingga kepala mereka berubah, atau mereka berbalik badan, atau mereka berusaha kabur. Secara otomatis itu sudah menjadi sebuah indikasi bahwa mode mereka sudah berubah. Mereka sudah tidak lagi berada dalam mode feeding response. Yang tadinya mereka berpikir bahwa akan ada makanan, setelah kita approach mereka dengan
teknik yang tadi, maka di pikiran mereka bukan waktunya untuk makan. Begitu. Tapi yang harus dicatat bahwa teknik ini hanya bisa dicoba kepada ular-ular yang memang tidak terlalu agresif. Ada ular-ular yang sangat agresif, dan itu biasanya dilatar belakangi oleh faktor traumatik mungkin. Seandainya ular itu wild caught atau ya WC misalnya gitu ya, mereka bisa mendapatkan pengalaman traumatik dari bagaimana ketika mereka ditangkap, perlakuan orang-orang yang menangkap mereka terhadap mereka itu seperti apa. Maka dari itu kenapa wild caught selalu lebih agresif, lebih tidak terduga manuvernya, lebih sulit untuk ditangani. Karena itu tadi, dia lebih defensif dan akhirnya memaksa mereka untuk jadi agresif. Sebetulnya untuk captive breed atau hasil ternakan itu jauh lebih mudah karena mereka sudah terbiasa berada di dalam captivity, di bawah penanganan keeper. Jadi mereka sudah tidak terlalu kaget mungkin dengan kehadiran manusia atau human interaction. Sekarang saya akan kasih contoh gimana sih cara approach terhadap ular yang sedang dalam mode feeding response atau sedang dalam mode defensif. Saya sebetulnya nggak begitu suka karakter ular yang memang dia beringas atau agresif atau terus-terusan defensif gitu. Mereka sering kali overreacting. Jadi saya juga selektif dalam memelihara ya. Saya hanya pelihara ular-ular yang memang temperamennya kalem, atau kalaupun defensif yang normal-normal aja, yang sewajarnya. Kalaupun feeding response juga feeding response yang nggak terlalu gila-gilaan. Tapi tetap metode approach untuk switching mode mereka itu tetap dilakukan. Saya hampir tidak pernah memasukkan tangan langsung ke dalam kandang sekalipun ular itu jinak, karena potensi untuk tergigit itu selalu ada. Lebih beresiko dibandingkan ketika mereka sudah ada di tangannya. Kunci pertama dalam menangani retik adalah kita harus gain trust mereka gitu. Kita harus mendapatkan kepercayaan mereka, dan jangan underestimate juga kekuatan dari spesies ini, karena hampir semua keeper yang notabene mereka adalah pro atau keeper yang sudah experience, semua mengatakan bahwa mereka harus diperlakukan dengan respect sehingga mereka bisa percaya sama kita. Tapi yang harus digarisbawahi, kalau mereka harus percaya sama kita. Tapi saya tidak akan pernah percaya sama mereka. Karena memang pada prinsipnya tidak seperti anjing dan kucing ya. Ular itu mereka secara instinktif ketika kita melakukan kesalahan sedikit yang memicu insting itu untuk bekerja, maka mereka akan menjadi predator murni. Oke, kita langsung aja. Gini caranya, kalau yang saya pelajari dan selama bertahun-tahun, syukurnya saya tidak pernah tergigit. Yang pertama kali harus dilakukan adalah ketika kalian membuka kandang, kalian lihat dia sedang ada di mode apa? Thinking mode, feeding response, atau mereka malah defensif. Untuk approach-nya ya seperti tadi saya bilang, kalian harus siap safety tools atau alat bantu untuk menunjang keselamatan. Kalau saya biasanya pakai hook untuk mencegah dia bisa strike ke arah saya. Pastikan kalian berada dalam jarak aman dari jangkauan strike-nya dia. Karena seringkali saya ngelihat ada beberapa kesalahan dari para keeper, yaitu mereka approach tanpa mempertimbangkan jarak jangkauan dari strike-nya dia. Sebisa mungkin ya, kalau bisa nggak kegigit, kenapa harus digigit? Dan yang paling penting yang harus diingat adalah kalau seandainya memang kalian tidak mau tergigit sama sekali, ya nggak usah berinteraksi dengan hewan-hewan ini, karena resiko tergigit sekecil apapun pasti ada. Jadi bisa dikatakan bahwa kena gigit atau tergigit adalah part of the game. Yang harus dilakukan pertama adalah kalau kalian menggunakan hook, geser kepalanya, lalu ketika dia sudah switch modenya, kalian bisa perlahan-lahan angkat bagian dadanya. Lalu jangan nervous, pede aja, ambil pede tapi tetap lembut megangnya, bukan berarti dicengkram, karena dengan begitu dia akan langsung bereaksi dengan switch mode ke defensif. Begitupun ketika kalian ragu-ragu dan tergesa-gesa adalah trigger utama bagi ular untuk switch langsung ke defensive mode. Makanya ketika kalian setengah-setengah ragu-ragu, kemungkinan kalian kena gigit.
itu lebih besar dibandingkan kalian pede. Yang perlu diingat bahwa pede dan sembrono itu dua hal yang berbeda. Saya banyak lihat kiper-kiper yang overconfidence gitu. Mereka terlalu yakin bahwa petnya jinak 100%. Padahal sebetulnya resiko kena gigit itu selalu ada. Nah, itu yang bahaya. Makanya tadi saya bilang bahwa percaya diri dengan sembrono adalah dua hal yang berbeda.